Kayaknya project ini bisa menarik ya. Welcome back to Siput Hutan. Hari ini kita punya The Explorer Off-Road Racing Conquer the World. Dalam episode kali ini agak sedikit spesial ya. What makes special ketika ini dibuka, RC-nya ini sudah jadi dan saya dapat ini seperangkat peralatan kit dan sebuah surat dari yang punya. Tuh Mas Ivan from Raymond, Bekasi, Kranji. Oke, Mas saya yang hubungi via WA dan tolong disetting dan di-upgrade WL Toys 124016. Saya jadi full metal. Kalau ada yang kurang-kurang bisa hubungi saya via WA. Servo yang saya pasang di mobil udah metal. Kayaknya saya pasang tidak benar. Saya udah kirim servo lama bawaan RC-nya. Tapi saya mau upgrade jadi metal. Kalau Mas Ivan ada beberapa recommended, tinggal hubungi saya ya Mas. Tolong bantuannya karena RC saya di-upgrade jadi enak, dimaininnya, dan juga terlihat gagah. Waduh, jadi bogi monster truck. Terima kasih Mas, pakai logo Smile. Salam Raymond, Bekasi. Di era-era sekarang jarang banget ya saya terima surat ya. Di sini yang saya dapat perbautan ya, satu set lengkap. Bannya masih baru banget. LPB Power. Oh, Lipo 3S ya, LPB Power. Shaft bearings, ini remote dan beberapa Oh, ini bukan remote, ini isinya parts-nya dia semua ya. Oh, beberapa parts sudah diganti sama dia. Ini kaki-kaki yang lama ya. Oli diferensial, hop up lagi. Ini hop up shock tower. Ini shocknya ya. Oh, shocknya sudah diganti juga. Yang lama-lama saya masukin aja. Diferensial ini kayaknya yang lama ya ini ya. Loctite dan grease. Lipo checker. Beberapa part lama. Oh, ini servonya dia. Ini servo yang asli berarti ya. X adapter. Oh, jadi rencananya dia mau pakai X besar gitu kali ya. Dan ini RC-nya sendiri. Ada beberapa hal yang akan kita cermati dan kita lihat. WL Toy sendiri ini memang punya segmen tersendiri di dunia RC ya. Kenapa? Karena RC ini juga tangguh, RC ini juga kuat, RC ini juga punya beberapa kelebihan ketika dipakai buat main bashing. RC ini enak banget. Bashing itu kayak apa? Bashing itu ya lompat-lompat tipis-tipis gitu ya. Terus agak gravel gitu, jadi menarik banget. Ini ada beberapa poin di mana kalau saya lihat setelan dari chamber dan chester ya. Chamber dan chesternya nggak pas, jadi ya harus kita setting ulang. Kalau setting gini ya pakai perasaan ya. Saya butuh beberapa alat nanti ya harus saya lengkapin seperti busur derajat. Kita sih biasanya main pakai ada alatnya ya kayak penggarisnya gitu ya, chamber rollernya, grabnya itu nanti kita bisa lihat. Di sini saya nggak ada alat itu di kantor, jadi harus saya siapin ulang. So far ini adalah RC yang akan dipermak oleh Raymond. Mari kita kerjakan. Saya akan lihat mana yang perlu disubstitusi atau enggak. Baru nanti saya akan ACC-kan untuk dikerjakan. Pada dasarnya RC ini tidak perlu di-upgrade terlalu barbar ya. Cuman kalau memang sayang ya, kan namanya orang sayang ya. Jadi ya wajar-wajar aja. Jadi hop up-nya ini menarik banget. Perpaduan warna yang dipilih juga merah ini cukup terlihat menarik di mobil yang berwarna hitam. Overall menurut saya bagus banget. Terus dia juga ngirimin kita ban ya. Ini ban yang akan dipakai. Wih, jadi gede banget nih mobilnya. Monster truck. Apakah teori ini akan berhasil? Coba kita overfitting dulu deh. Paling nggak bannya ya. Kayaknya project ini bisa menarik ya. Kenapa kok menarik ya? Karena lucu ya. Untuk settingan balap ya, sebaiknya menggunakan settingan yang bagaimana? Kalau kalian ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Jadi to in to out-nya bagaimana? Maunya to in atau maunya to out itu terserah selera ya. Kalau menurut saya sih tergantung track ya. Jadi kalau tracknya itu lempeng-lempeng aja ya aman. Kalau tracknya banyak tikungan ya harusnya paling nggak itu to in lah ya. Ada beberapa poin yang salah di sini. Jadi beberapa titiknya harus kita perbaiki. Jarang-jarang ini Siput Hutan diajak main balap lagi nih. Jadi siput balap ini kita hari ini.
Nanti kalau keracun lagi, di Tokopedia Sipudutan ada tuh nih. Nah iya, kita mesti minta bantuan dari teman-teman ini ya, untuk membantu saya melihat chamber ya. Udah lama banget nggak ngurusin chamber ya, dan alat-alatnya juga harus ada. Nah, mengatur chamber chester itu nggak langsung melulu dikencengin ya sob ya. Jadi di sini kan ada chamber, ada chester, ada dua as itu yang saling berhubungan ya. Kalau belakang cuma chamber aja. Kalau depan ada chamber, ada chester. Selain to in dan to out-nya itu tadi. Nah itu perlu metrik ya, perlu pengukuran yang lebih serius ya. Karena ada alatnya ya, jadi matrik kayak penggaris, kayak busur gitu. Kita perlu mengukur itu dengan teliti dan cermat agar sama nilainya ya. Jadi kiri dan kanan itu derajatnya bisa pas. Ini as rodanya ada masalah ya, jadi as roda ini sudah selek 1 ya. Ada benernya kalau dia tadi bawain kita ini ya. Ini adalah X adapter yang bisa mungkin menolong dia nanti ya. Jadi cara kerjanya lebih kurang seperti ini ya. Tetapi apakah asnya ini nutut? Karena setahu saya ini kan untuk as besar ya. Jadi agak nggak bisa ya ini harusnya ya. Loh, asnya ini kurang besar. Jadi ya kita nggak bisa pakai X ini karena asnya kurang besar. Ini asnya kecil banget. Kita butuh satu dogbone universal di sini ya. Kalau memang ingin memasang velg itu di sini. Oke, ini bawain kita mini screw. Semoga ini skrunya bisa masuk. Nah, SNEC kayaknya ini bisa. Nah, kurang lebih dia akan seperti ini, sob. Nah, kurang lebih dia akan seperti ini. Kalau dilihat sekarang ini sudah mendingan ya, dia sudah bisa enak. Cuman di sini kita lihat ya, dia ini sebenarnya sudah to in ya untuk di belakangnya ya. Memang ini ada sedikit masalah di bagian heck ya, kalau kita maksain dengan ukuran tire segini ya. Tapi ya keren sih ya, sah-sah-sah, masih sah-sah saja. Kita harus extended hecknya ya, karena skoknya udah mepet banget di poin ini ya. Kalau kalian bisa lihat di poin ini kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya? Poin ini tuh mepet banget, jadi ya kita harus kasih dia lebih wide sedikit ya. Cuman ya kita harus nyari dogbone yang universal karena kita butuh memanjangkan as roda bagian belakang, itu yang pertama. Dan kalau kita lihat di sini sisi elektronikanya, oke, di sisi elektronik ini kita harus ganti beberapa parts lagi ya, karena dia kan meminta kita untuk memasang radio link ya. Kita harus cariin tempat receivernya untuk menggantikan box receivernya dia itu sendiri. Box receivernya di sini nih. Saya akan lepas box receivernya terlebih dahulu. Jadi ini adalah box receivernya dia. Ya, kalian lihat ya. Jadi kita akan ganti receiver ini ke radio link. Kita bekali dengan gyro. Kita betulin kaki-kakinya. Tapi untuk bagian belakang saya butuh memanjangkan as rodanya sehingga ban belakang lebih keluar dari ban depan. Intinya mobil ini bakalan jadi ekstrim kalau menurut saya. Kalau enak atau enggak ini sebuah titik relatif ya. Kalau kalian tanya enak atau enggak ya harusnya enak. Tapi dengan ukuran ban segini kontrolnya bagaimana itu yang akan menjadi pertimbangan, karena ukuran seperti ini itu akan memberikan efek liability driving skill-nya orang itu jadi teruji. Kenapa kok dibilang liability? Karena mobil itu kalau panjang, handling kan semakin enak ya. Kalau panjang banget, handling semakin tidak enak. Ada titik idealnya. Nah sebenarnya dia ini sudah di titik ideal. Dia ini di titik ideal dengan ban yang ukurannya kecil ya. Segini ya. Nah ini bannya dia. Jadi secara proporsional udah enak. Secara ukuran ban udah enaknya. Begitu diganti sama Sobat Raymond menjadi besar, otomatis mobil ini sedikit punya kesulitan tersendiri ketika dipakai berkendara. Kenapa ya? Karena wheelbase-nya akan terasa pendek ya dengan teori ini, karena bayangin aja ketika belok ya, maka pergerakan dari bannya itu juga ekstrim banget, dan ini kita harus batasi beloknya ini dengan mengatur EPA ya, mengatur servo sehingga tidak terlalu nabrak. Kalau mau istilahnya dia itu dipakai
enak ya. Mungkin saya harus ganti dogboon ini pakai dogboon dari HSP ya. Sehingga ketika dogboonnya diganti sama HSP, harapannya asnya jadi as besar, terus dia bisa jadi lebih panjang, sehingga ada lebih ruangan untuk melakukan overtake ketika belok ini. Overtake nempel nih ke sini ya. Jadi ini problem. Jadi kalau menurut saya kita harus ganti asnya dulu, kita harus lebarin dia sehingga paling nggak beloknya itu bisa lebih dapat lah ya dibanding dengan posisi yang sekarang ya. Posisi yang sekarang menurut saya kurang tepat untuk beloknya karena radius dari beloknya sendiri itu natap sama bodinya itu karena bannya ini terlalu besar. Bayangin, sob, dari segini ya. Jadi segini ini wis cuman overall keren, jadi ya itulah sepilan konten kita hari ini ya. Kita akan lanjutin untuk ngerjain mobil dari Om Reman ini supaya jadi keren banget. Kameramen seneng ngeliat mobil gini ini ya. Oke lah, kita kerjain ya. Jiwa balapku sudah meronta-ronta melihat ini ya. Penasaran sama hasilnya jadinya kayak apa? Nanti akan ada update-updatean selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. And kindly buat kalian semua, please share karena sharing kalian penting banget buat si Pututan. Terima kasih and bye-bye.